Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTuber. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang pertumbuhan akar serabut tanaman durian setelah 3 bulan dilakukan pemupukan. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, pertumbuhan dari akar serabut yang kemarin waktu melakukan pemupukan kita pangkas ya. Nah, ini hasilnya, ini bisa dilihat ini. Baru tumbuh, ini sudah panjang ini ya. Udah masuk ini panjangnya nih. Nah, ini bisa dilihat, padahal kemarin udah dipangkas ini ya. Nah, ini lihat ini. Ini bekas pangkasannya. Nah, akar serabutnya makin menjadi banyak ya setelah dilakukan pemangkasan. Nah, ini tumbuhnya tambah banyak. Ini hasil dari potong akar ini kemarin waktu melakukan pemupukan ya, pemupukan ekstrim katanya teman-teman. Ini banyak yang bilang pemupukannya ekstrim. Nah, ini hasilnya, akar serabutnya makin banyak. Kalau akar serabutnya makin banyak, jadi pertumbuhannya makin cepat ya. Nah, bisa dilihat ini. Nah, kita lihat. Nah, ini hasil dari kalau sering dilakukan penggundukan ya, ditimbun saat melakukan pemupukan. Nah, seperti ini hasilnya. Ini hanya akar serabut yang bagian atas ya, belum bagian bawahnya ini. Nah, jadi kalau yang bagian bawah tidak bisa dilihat ini ya, nanti takut rusak. Jadi kita lihat yang bagian atasnya saja. Kalau bagian atasnya sudah banyak seperti ini, apalagi bagian bawahnya. Nah, seperti itu logikanya. Bisa dilihat ya. Nah, jadi walau ekstrim pemupukannya, tapi sangat efektif bagi pertumbuhan. Lebih cepat ya, lebih cepat tumbuh daripada pemupukan seperti biasanya. Nah, ini bisa dilihat ini ya, pertumbuhan akar ini yang baru-baru tumbuh ini. Aduh, patah ini. Nah, ini baru tumbuh ini. Nah, yang putih-putih ini baru tumbuh ini. Nah, ini hasil dari pemupukan kemarin ya. Ini bagian atas saja ini. Nah, seperti ini bagian atas nih. Nah, jadi ini bagian bawah ini juga pupuk ya. Nah, pupuk yang sudah pertama dulu tapi sudah hancur ini, sudah jadi tanah. Nah, ini sudah hancur, sudah diserap oleh sebagian oleh akar. Nah, ini yang baru, lapisan yang baru kemarin kita kasih ya. Nah, yang 3 bulan kemarin, bulan 7 kemarin ya, melakukan pemupukan. Tapi ini udah akarnya ini udah panjang lagi nih. Nah, oleh karena itu pemupukan seperti ini menurut saya lebih efektif ya, lebih cepat. Mungkin memang sedikit ekstrim, banyak yang bilang seperti itu. Tapi ini kalau buat pertumbuhan sangat bagus sekali ya, walau mengorbankan potong akar ya, akar serabut. Jadi pemupukan seperti itu tidak merusak akar yang bagian bawah ya.
Nah, jadi akar yang atas bagian seperti ini, yang bagian atas ini yang kita kena potong kemarin, terus kita timbun, jadi yang bagian bawah itu tidak terkena potong. Nah, ini lihat ini yang kemarin kena potong ini. Nah, tapi akarnya tumbuhnya jadi dua, bisa dilihat ya, jadi dua ini. Kita bersihkan. Nah, ini kan bekas potongan ini. Nah, bekas potongan tapi tumbuhnya menjadi dua nih. Nah, itu hasilnya kalau dilakukan pemupukan seperti yang saya lakukan, pemupukan ekstrim. Nah, ini bisa dilihat ya, akarnya makin banyak ini ya, akar serabutnya ini. Nah, ini bisa dilihat ini. Ini untuk akar yang bagian atas saja ini. Jadi untuk yang di bawah kita tidak bisa lihat, tapi pertumbuhannya waktu melakukan penggemburan itu banyak yang kena cangkul ya, yang bagian bawah ini. Berarti pertumbuhannya sangat bagus juga. Nah, ini bisa dilihat ini. Jadi sangat bagus sekali ya kalau ingin pertumbuhannya lebih cepat. Nah, jadi pemupukan yang seperti saya lakukan itu jangan sembarangan ya, jangan sembarangan dilakukan. Takut merusak tanaman kalau sembarangan, malah tidak efektif, malah menjadi penyakit ya. Oleh karena itu bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan disimak dulu hasil dari tahap ke tahap ya, apa yang sudah saya lakukan. Jadi jangan sembarangan, kalau belum pernah dilakukan seperti yang saya lakukan, jangan langsung dilakukan pemangkasan yang seperti saya lakukan ini. Itu akan berakibat fatal, karena yang kalau tidak bertahap itu yang kena itu akar bagian bawah, bukan bagian atas. Jadi harus dilakukan tahap ke tahap ya, biar terbentuk seperti ini akar serabut ini. Ini tumbuh dari batangnya ini ya. Nah, ini hasil penggundukan ini. Jadi tidak sembarangan kita memangkas dan mempraktekkan pemupukan yang tidak efektif. Jadi ini bertahap ya, saya lakukan ini secara bertahap, jadi tidak sembarangan. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin melakukan pemupukan seperti saya, itu melihat dulu video yang sudah saya lakukan tahap-tahapnya. Nah, itu nanti biar hasilnya lebih efektif dan sempurna ya. Ini bisa dilihat ini hanya bagian atasnya saja ini, akar bagian atas ini. Kita lihat yang samping. Nah, itu bisa dilihat ya, akarnya lebih banyak ini setelah kena pangkas ini. Nah, jadi kalau ingin melakukan seperti ini, yang pertama harus diperhatikan itu pupuknya ya. Pupuk organik padatnya itu harus benar-benar matang. Nah, itu harus diperhatikan benar. Jadi kalau ingin membuat pupuk organik yang bagus, silahkan lihat yang sudah saya praktekkan ya.
Di situ sudah lengkap. Ini bisa dilihat ya. Jadi tidak sembarangan kalau ingin melakukan pemupukan yang seperti saya lakukan. Dan ini sangat efektif sekali ya, sangat cepat sekali ini pertumbuhan tanaman duriannya. Karena di sini bukan dataran tinggi dan tanahnya tidak subur, jadi semuanya ini saya lakukan dengan sendiri ya, dengan cara-cara sendiri. Bagaimana caranya biar pertumbuhan di dataran rendah ini tapi pertumbuhannya biar lebih cepat. Jadi timbullah cara seperti ini yang seperti saya praktekkan ini. Jadi kebun saya ini awal ya, baru mulai, tapi semuanya menggunakan bahan-bahan organik semua, dan tekniknya saya lakukan dengan cara yang berbeda ya dengan petani-petani durian yang lain. Nah, ini agar mendapatkan hasil yang lebih efektif dan lebih maksimal buat pertumbuhan tanaman durian. Nah, ini bisa dilihat ya. Mungkin ini kalau tidak dilakukan cara seperti ini, pertumbuhannya sekarang mungkin tidak seberapa ya, tidak seperti ini ya. Karena di sini dataran rendah dan tanahnya juga tidak subur. Jadi kita memakai cara sendiri agar bagaimana tanaman durian kita lebih cepat besar dan cepat subur dan lebih subur. Jadi timbullah cara seperti ini. Mungkin memang sedikit ekstrim ya, banyak yang bilang memang ekstrim sekali ini cara yang saya lakukan. Tapi kalau sudah melihat dari awal video yang saya lakukan, mungkin tidak lagi ekstrim karena sudah terbentuk akar yang bagian atas ini. Jadi mungkin kalau yang baru masuk ini, baru melihat video yang saya lakukan, mungkin ekstrim sekali. Walau sedikit terlihat ekstrim, tapi itu untuk pertumbuhan tanaman durian kita lakukan. Tapi ini bisa dilihat nih ya, jadi tidak ada kerusakan di sini ya. Tidak ada kerusakan yang sudah dilakukan setelah melakukan pemupukan, malah pertumbuhan akarnya lebih banyak ya. Nah, bisa dilihat ini ya, yang dari pertama 1 menjadi 2, dan ini lebih panjang ini. Nah, ini bertumbuh-tumbuh ini, sebagian sudah masuk ini ke dalam tanah ini. Bisa dilihat ya, ini cuman separuh ini. Sudah sebanyak ini akarnya, belum yang lainnya ini ya. Oleh karena itu pertumbuhannya lebih cepat dan lebih maksimal daripada cara-cara pertanian yang udah lama ya. Ini mungkin cara baru, walau sedikit ekstrim, tapi lebih efisien menurut saya ini, karena dilihat dari pertumbuhannya lebih cepat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.